Tapi kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong bekerja. Saatnya kutukan Ahok menimpa Anies Baswedan. Sumpah dari Ahok sebelum masuk penjara waktu itu kembali bertuah atau memakan korban. Karena Ahok dulu pernah mengatakan bahwa Gusti Allah tidak sare, artinya Tuhan tidak tidur, siapapun yang menjolimin dia akan bergelimpangan satu persatu. Akhirnya deklarasi pasangan capres-cawapres koalisi perubahan yang didukung Partai Nasdem, Demokrat dan PKS batal dilakukan. Ora sido, ora terjadi. Orang-orang ini dulu teriak-teriak mengatasnamakan agama. Ternyata belgedes, memalukan. Malu sama anak Indonesia, malu juga sama Ahok. Karena tujuan sebenarnya bukan masalah penghinaan ataupun penistaan, tetapi justru menjegal Ahok untuk menjadi gubernur DKI Jakarta. Tak bisa dipungkiri, semenjak Ahok dipenjara, telah banyak tokoh yang menjerumuskannya dulu menuai getahnya. Tak hanya sosok Buniani saja, tapi ormas-ormas ekstremis semacam HTI dan FPI satu persatu dibubarkan. Terlebih lagi ex-ormas FPI yang menjadi musuh utama Ahok menerima pukulan yang sangat telak. Para pentolannya dipenjara, lahannya disita, dan rekeningnya dibekukan. Sungguh suatu hal yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Hingga kini rasanya kutukan Ahok tak berhenti hingga menyasar mereka yang di DKI Jakarta. Diawali dengan ujian TWK yang membuat sepupu Anies yakni Novel Baswedan gagal hingga dipecat. KPK rasanya mulai berani menindak satu persatu kasus di ibu kota. Dimulai dengan kasus pengadaan lahan rumah DP 0 rupiah yang menyeret pejabat-pejabat penting. Tentu saja ini merupakan pukulan telak karena DKI sendiri ternyata memiliki KPK DKI yang sangat mandul. Bagaimana mau mengusut kasus lahan DP 0 rupiah kalau yang mengangkat dan memilih adalah gubernur ibu kota? Berbeda dengan KPK yang sesungguhnya yang melalui seleksi ketat di DPR. Kita lihat saja nanti sejauh mana kasus di DKI akan terungkap. Apakah nama Anies masuk menjadi salah satu tersangka dari sekian kasus yang ada? Kalau diamati rasanya mustahil kasus korupsi yang begitu besar tak menyentuh nama Anies sama sekali. Mulai dari membengkaknya anggaran DKI hingga pembelian lem Aibon saja menghabiskan 80 miliar lebih. Lalu ada anggaran fantastis lainnya untuk influencer, cat jalan untuk sepeda yang menghabiskan ratusan juta karena bahannya diimpor dari Jerman dan sebagainya. Belum lagi heboh dana Formula E yang menghabiskan triliunan rupiah, tapi tak jelas acaranya. Sampai program OKOC yang tak jalan dan juga naturalisasi yang tak ada hasilnya, termasuk pengadaan sumber resapan yang jauh dari target. Perlu juga diusut proyek-proyek tak jelas seperti bambu getah-getih, batu brojong, bongkar pasang atap JPO, jembatan kerak, monumen sepeda hingga proyek pengecatan atap rumah warna-warni. Terlalu janggal rasanya kalau Anies tak ikut terlibat bermain anggaran. Apalagi desas-desus yang menyatakan ia menerima rumah mewah dari salah satu pengembang. Dalam perjalanannya, Anies memang tak konsisten menolak reklamasi seperti yang ia janjikan dulu. Justru di eranya para pengembang reklamasi bebas mendapat izin tanpa harus memberi retribusi ke APBD. Sangat beda jauh dengan era Ahok yang jujur dan transparan. Kita harap KPK tanpa ada Novel lebih berani mengusut kasus korupsi berjemaah di ibu kota. Karena semua orang tahu betapa memuakkannya Anies Baswedan. Saat pandemi corona bukannya menggratiskan masker dan swab seperti Surabaya, justru harga jual masker di mark up. Anies juga tanpa malu meminta bantuan pusat untuk bansos warga DKI. Padahal ia juga yang membuat PSBB terus-menerus di sana. Sebaliknya jika ada demo di ibu kota yang menyudutkan pemerintahan,
Anies tampil terdepan untuk membantu para perusuh. Seakan urat malunya putus ketika minta dana bansos ke pusat. Semoga saja kutukan Ahok segera mencerat Anies. Setelah Rizik tertangkap dan ustadz-ustadz kadrun yang dulu membencinya karena sertifikasi dan terancam tak bisa ceramah, giliran Anies yang akan menuai karmanya. Kalau bisa tak perlu ada nama Anies lagi di lembaga survei Capres, termasuk Prabowo yang saat ini tersandung kasus alutsista. Saatnya orang seperti Ganjar, Risma, dan mereka yang tulus membangun negeri yang menjadi kandidat Capres dan Cawapres. Kalau kutukan Ahok menghabiskan mereka sebelum pemilu nanti, Indonesia dipastikan selangkah menjadi negara maju. Biarlah Anies menuai satu persatu perbuatannya setelah sepupunya tak lagi di KPK. Mau bukti kasusnya dilenyapkan sekalipun tetap tak menghalangi pengusutan lebih jauh. Justru penangkapan Anies oleh KPK akan memulihkan marwah ketua KPK yang sering difitnah dan dihujat oleh Novel. Bahwa justru dengan adanya Novel, maka korupsi besar yang dilakukan sepupunya tak terendus. Maka kalau tiba-tiba Anies tak lama lagi ditetapkan sebagai tersangka, ini jelas menguatkan dugaan adanya penutupan keterlibatannya oleh geng Novel. Berita adanya magelar kasus di KPK nyatanya juga dilakukan oleh mereka yang berlagak sok pahlawan. Anies tanpa Novel akan lebih mudah diberangus. Cepat atau lambat, ia akan menyusul para pentolan ex-FPI yang sama-sama memiliki misi menjengkelkan Ahok dengan segala cara.